Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan masih tetap terus semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Apa itu barisan dan deret geometri? Nah, kita akan membahasnya di video ini ya. Materi ini masih masuk dalam bab pola bilangan, yaitu bab 1 ya, pada materi kelas 8 semester 1. Langsung saja kita simak penjelasannya ya. Barisan dan deret geometri. Nah, apa sih yang akan dibahas pada video ini? Yang pertama, apa itu barisan geometri? Yang kedua, bagaimana cara menentukan suku ke N dari barisan geometri? Yang ketiga, apa itu deret geometri? Dan yang keempat, bagaimana cara menjumlahkan N suku pertama dari deret geometri? Nah, tentu saja dalam video ini nanti terdapat rumus dan contoh soal ya dalam penyelesaian barisan dan deret geometri. Anak-anak, jangan lupa nih untuk like dan subscribe pada channel YouTube ini ya. Sebelumnya, Bros ucapkan terima kasih nih sudah subscribe di channel YouTube ini. Kalian juga bisa membagikan video ini ke teman-temannya ya. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang barisan geometri. Nah, sekarang amati ketiga barisan berikut ini. Barisan yang pertama ada 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Kemudian barisan yang kedua ada 5, 10, 30, 80, dan seterusnya. Dan barisan yang ketiga ada 400, 200, 100, 50, dan seterusnya. Jika kita perhatikan ketiga barisan bilangan ini, apa sih perbedaannya? Nah, ayo coba kita berpikir, apa ya perbedaannya? Nah, ternyata jika kita berpikir ya, ketika kita membandingkan dua sukunya, ya misalkan di sini 6 dibanding dengan 2, maka akan sama dengan 18 dibanding 6. Dan juga 54 dibanding 18. Nah, hasilnya itu sama, yaitu 3. Karena 6 bagi 2 itu kan 3 ya. 18 dibagi 6 juga 3. Begitu juga 54 dibagi dengan 18, hasilnya juga adalah 3. Nah, hasilnya ini sama. Perbandingan dua suku yang berurutan itu sama. Oh, setelah kita berpikir, ternyata perbandingan dua suku yang berurutan hasilnya adalah sama. Ya, seperti suku yang kedua dibanding dengan suku yang pertama. Nah, hasilnya itu 3. Suku yang ketiga dibanding dengan suku yang kedua, hasilnya juga 3. Begitu juga untuk perbandingan suku yang keempat dengan suku yang ketiga, hasilnya juga 3. Sehingga perbandingan dua sukunya yang berurutan adalah sama. Nah, ini pada barisan yang pertama. Nah, sekarang kita coba nih berpikir untuk barisan yang kedua. Apakah perbandingan dua sukunya itu sama? Ya, perbandingan dua suku yang berurutan ini apakah sama? Ternyata setelah kita berpikir, perbandingannya ini berbeda ya, anak-anak. Ini kan 10 bagi 5, hasilnya 2 ya. Kalau 30 dibandingkan 10 hasilnya 3. Ya, kan tidak sama. Begitu juga untuk 80 dibagi dengan 30, hasilnya juga tidak sama dengan 3 maupun 2. Nah, sehingga setelah kita berpikir, perbandingan dua suku yang berurutan tidak sama.
Ya, ternyata pada barisan yang kedua ini perbandingan dua suku yang berurutan tidak sama. Sekarang kita coba perhatikan pada barisan yang ketiga. Coba kalian berpikir, apakah perbandingan dua suku yang berurutannya sama? Nah, ternyata anak-anak setelah kita berpikir, ketika kita membandingkan 200 dibanding 400, itu akan sama dengan 100 dibanding 200. Dan akan sama juga dengan 50 dibanding 100. Hasilnya adalah 1/2 atau 1/2. Oh, ternyata ya anak-anak setelah kita berpikir, perbandingan dua suku yang berurutannya adalah sama. Nah, jadi dari ketiga barisan ini yang memiliki perbandingan dua suku yang berurutan sama itu adalah barisan yang pertama dan yang ketiga. Nah, anak-anak, ternyata dari contoh barisan bilangan yang pertama ini dan barisan bilangan yang ketiga ini adalah termasuk dalam barisan geometri. Kenapa? Ya, karena memiliki perbandingan dua suku yang berurutan sama. Ya, itu menjadi syarat dari barisan geometri. Ya, jadi syaratnya adalah dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Gitu ya. Nah, anak-anak, perbandingan dua suku yang berurutan itu pada barisan geometri dinamakan pembanding, ya, atau bahasa matematikanya rasio, ya, pembanding atau rasio. Diingat-ingat nih. Nah, biasanya dilambangkan dengan R, ya, huruf R kecil, bukan R besar ya, R kecil. Jadi rasio dilambangkan dengan R kecil. Nah, kemudian jika kita tuliskan suatu barisan ya, U1 itu adalah suku yang pertama, U2 adalah suku yang kedua, U3 suku yang ketiga, U4 suku yang keempat sampai dengan suku ke N atau UN dan suku ke N tambah 1. Nah, dinamakan barisan geometri apabila untuk setiap N bilangan asli, ya, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya berlaku. Nah, U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan UN plus 1 per UN. Nah, ini adalah perbandingan, ya, perbandingan dua suku yang berurutan, hasilnya harus sama. Ya, ini adalah syarat barisan geometri. Nah, perbandingan dua suku yang berurutan ini dinamakan rasio atau dilambangkan dengan R ini ya. Jadi kalau mau mencari nilai R, kalian bisa menggunakan U2 per U1 atau bisa juga U3 per U2 gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan geometri, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Dengan A-nya itu adalah apa? Suku yang pertama, ya. R itu adalah rasionya atau pembandingnya, sedangkan N-nya itu yang ditanya suku yang keberapa gitu, ya. Nah, atau biasanya itu berosi kalau menghafal rumus barisan geometri suku ke N itu adalah ARNI, ya, ARNI, ya, AR N min 1 gitu ya. Kalian bisa pakai hafalan yang berbeda, nggak masalah gitu ya. Nah, biar lebih paham kita contoh soal saja ya. Diketahui barisan geometri yaitu adalah 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Nah, ini barisan geometri ya.
Yang ditanyakan adalah tentukan suku yang pertama, kemudian rasionya, dan yang ketiga suku ke-10 barisan tersebut. Oke, langsung saja kita jawab ya. Yang pertama adalah suku pertama. Pada soal ini sudah sangat jelas ya. Berapa suku pertamanya? Ada yang tahu? Yuk anak-anak, berapa suku pertamanya? Yaitu 3. Ya betul ya, suku pertama atau disimbolkan dengan A sama dengan 3. Kemudian rasio. Nah, untuk menentukan rasio, kalian bisa menggunakan U2/U1, suku perbandingan antara suku kedua dengan suku yang pertama, atau bisa juga perbandingan suku ketiga dengan suku kedua. Bebas ya, hasilnya akan sama. Nah, kalau di sini kita menggunakan U2/U1. Nah, R sama dengan suku keduanya itu kan 6 ya, per suku yang pertamanya adalah 3, sehingga 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, rasionya adalah 2. Kemudian yang C, kita akan menentukan suku yang ke-10. Maka kita akan menggunakan rumus apa? Arni. Ya, UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, nilai A-nya sudah ada ya, yaitu 3. Nilai R-nya juga sudah diketahui di sini ya, yaitu sudah kita peroleh 2. Nah, N-nya itu yang ditanyakan suku ke-10, sehingga U10 sama dengan, substitusikan nih R dan N-nya. A-nya 3 dikali R-nya 2 pangkat N-nya 10 dikurangi 1. Nah, pangkatnya kita selesaikan terlebih dahulu ya anak-anak, sehingga diperoleh 3 dikali 2 dipangkatkan 9, karena 10 dikurangi 1 hasilnya adalah 9. Nah, 2 pangkat 9 berapa ya? Ada yang tahu? 2 pangkat 9 artinya itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 9 kali ya. Nah, hasilnya adalah 512, sehingga 3 dikali 512 sama dengan 1536. Nah, jadi suku ke-10 barisan tersebut adalah 1536. Nah, ini mengenai barisan geometri. Lanjut ya untuk materi deret geometri. Nah, apa sih deret geometri? Sekarang perhatikan penjumlahan suku pada barisan geometri. Nah, jika kita menjumlahkan suku-suku pada barisan geometri, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN. Nah, ini barisan penjumlahan ini dinamakan deret geometri ya. Jadi deret geometri itu penjumlahan ya, penjumlahan pada barisan geometri. Nah, yang perlu diperhatikan untuk deret geometri adalah jumlah N suku pertama deret geometri dilambangkan dengan Sn. Nah, jadi jumlahannya ini ya, jumlah N suku pertama deret geometri disimbolkan atau dilambangkan dengan Sn. Nah, lalu bagaimana sih rumus Sn? Nah, untuk rumus jumlah N suku pertama deret geometri adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi atau per 1 dikurangi R. Nah, ingat nih anak-anak, perhatikan. Kita bisa menggunakan rumus ini, ada syaratnya. Apa itu syaratnya? R-nya kurang dari 1 ya. Kalau R-nya kurang dari 1, kita bisa menggunakan rumus Sn yang pertama ini. Nah, lalu bagaimana jika R-nya lebih dari 1? Maka kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali
R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Nah, tinggal R-nya ini ya, posisinya diganti. Nah, ini rumus SN atau deret geometri. Jumlah N suku pertama deret geometri. Langsung saja kita contoh soalnya biar lebih paham ya anak-anak. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret geometri ya. Ini salah ketik, seharusnya dari deret geometri 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 dan seterusnya sampai 8 suku pertama. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus yang mana nih? Nah, maka kita harus mengetahui dulu deret geometrinya. Ini kan 1 ditambah 2 ditambah 4 tambah 8 dan seterusnya. Kita harus tahu nilai A sama R-nya. Nah, pada deret ini suku pertamanya itu kan 1 ya, A-nya 1. Lalu rasionya, itu sama dengan 2/1. Kita bisa menggunakan 2/1 atau 4/2. Hasilnya sama ya. 8/4 juga sama, yaitu 2. Nah, R-nya diperoleh 2. Karena rasionya lebih dari 1 ya, ini kan rasionya 2. Berarti kita menggunakan rumus SN yang lebih dari 1 R-nya, yaitu SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Nah, kita menggunakan rumus ini ya. Setelah itu, karena A, R-nya sudah diketahui semua, kita substitusikan ke dalam rumus ini. Sehingga diperoleh S8, karena yang ditanyakan adalah jumlah 8. Suku pertama berarti S8, N-nya 8. Sama dengan 1 ya, karena nilai A-nya itu kan 1. Dikali R-nya 2, berarti 2 pangkat N-nya itu 8 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Sama dengan 1, ya satunya tetap dulu, dikali. Nah, 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. Dikurangi 1 per 1. Nah, kalau pembagian dengan 1 kan hasilnya bilangan itu sendiri ya. Sehingga kita tinggal mengurangkan 256 dengan 1. Hasilnya adalah 255. Karena 255 dikali 1 hasilnya 255. Nah, jadi jumlah 8 suku pertama deret geometri tersebut adalah 255. Nah, ini ya tadi mengenai deret geometri. Biar kalian lebih paham, ayo kita berlatih. Kalian bisa mengerjakan uji kompetensi 1 yang ada di buku pendamping matematika kelas 8 pada halaman 14 sampai 16 ya. Semangat kalian semua, semoga berhasil ya. Nah, demikianlah materi tentang barisan dan deret geometri. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa juga japri melalui WA ke Ibu Guru ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.